Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novela Rianti, NPM 2011-06-0106 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Azure. Selamat menyaksikan. Penerapan model pembelajaran Azure. Model pembelajaran Azure adalah model pembelajaran yang dirancangkan untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Di mana A di sini merupakan Analyze Learner, S-nya State Standard and Objectives, S lagi Select Strategies Technology Media and Materials, U-nya Utilize Technology Media and Materials, R-nya Require Learner Participation, dan E-nya Evaluate and Revisi. Di sini saya mengambil sampel sekolah yaitu SMP Negeri 2 Lahat dengan narasumber Nazifa Suci Akila yaitu siswa kelas 7. Analyze Learner atau analisis pembelajaran, di mana karakteristik umumnya di sini yaitu siswa yang berusia 12 sampai 13 tahun, kemudian kelas 7 SMP, sosial ekonominya menengah, etnisnya masyarakatnya dapat dijumpai di kota dan di desa. Kompetensi dasar yang pertama menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian gaya belajar. Setelah saya melakukan survei terhadap siswa dan siswi di SMP Negeri 2 Lahat, saya mengetahui gaya belajar apa yang disukai oleh mereka. Di mana dalam survei itu saya mendapatkan hasil bahwa terdapat 25% siswa yang menyukai gaya belajar auditory, 16,7% siswa menyukai gaya belajar kinestetik, dan 58,3% siswa menyukai gaya belajar visual. Jadi, siswa dan siswi di SMP Negeri 2 Lahat ini lebih menyukai gaya belajar visual, di mana siswa dan siswi lebih menyukai melihat gambar yang menarik ketika proses pembelajaran berlangsung. Dengan gaya belajar ini dirasa lebih efektif dan dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada State Standard and Objectives, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya ketika melakukan proses tanya jawab dalam diskusi dengan detail. C4. Kemudian ada Select Strategi Teknologi Media and Materials, di mana metodenya adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Media yang saya gunakan adalah PPT dan materi yang saya gunakan adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ini adalah materi yang akan saya jelaskan dalam bentuk PPT, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu ada lingkungan, di mana lingkungan ini secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yaitu benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Secara sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks hingga bersifat dinamis. Selanjutnya itu adalah komponen lingkungan, di mana komponen lingkungan ini yang pertama terdiri dari komponen biotik, yaitu biotik artinya adalah makhluk hidup. Komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Kemudian ada komponen abiotik, di mana abiotik artinya komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik. Kemudian, tempat tinggal suatu makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya secara normal itu disebut dengan habitat.
Selanjutnya yaitu satuan-satuan makhluk hidup, di mana satuan-satuan makhluk hidup ini yang pertama terdiri dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalkan seekor kelinci. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang dapat berkembang biak serta berada pada tempat yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Misalnya sekumpulan zebra di padang rumput. Kemudian yang tiga ada komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan beberapa macam populasi yang menempati daerah yang sama pada waktu yang sama. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah bioma. Bioma adalah suatu ekosistem darat yang khas dan luas cakupannya. Selanjutnya adalah pola interaksi makhluk hidup dan ekosistem. Yang pertama yaitu saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik. Contohnya, tumbuhan dapat hidup dengan baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti cahaya, air, udara, dan garam mineral. Komponen biotik juga akan mempengaruhi komponen abiotik, misalnya tumbuhan yang ada di dalam hutan sangat mempengaruhi ketersediaan air. Tidak semua komponen abiotik tergantung dengan komponen biotik, antara lain gaya gravitasi dan tekanan udara. Kemudian yang kedua adalah saling ketergantungan antar komponen biotik, yaitu yang A, peristiwa makan dan dimakan, di mana peristiwa makan dan dimakan itu terbagi menjadi yang pertama rantai makanan. Rantai makanan merupakan siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan pembagian populasi pada hewan, tumbuhan, atau ekosistem makhluk hidup lain ke dalam bentuk piramida dengan perbandingan komposisi dan dengan biomasanya. Yang B yaitu simbiosis, di mana simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Contohnya kupu-kupu dengan bunga mawar. Kemudian ada simbiosis komensalisme, adalah simbiosis di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contohnya ikan paus dengan ikan remora. Kemudian yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah simbiosis yang mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya yaitu nyamuk dengan manusia. Yang C yaitu predasi. Predasi atau pemangsa adalah interaksi biologis ketika suatu organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme yang lainnya merupakan mangsanya. Yang D ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem untuk merebut suatu hal yang sama dari sebuah lingkungan dengan berbagai cara. Yang C netral adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal di habitat yang sama. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh pola interaksi manusia bagi ekosistem. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor manusia seperti penebangan hutan liar, penerapan intensifikasi lingkungan, dan pembuangan limbah secara sembarangan. Kemudian ada faktor alami seperti bencana alam, yaitu gunung meletus, gempa bumi, dan gelombang tsunami. Aktivitas manusia merupakan faktor utama terjadinya perubahan lingkungan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada Analyze Technology, Media, and Materials. Yang pertama ada pratinjau teknologi media dan material, di mana guru mempratinjau peta konsep dan materi-materi yang ada di dalam bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dan bagaimana cara melakukan percobaan pertumbuhan populasi terhadap ketersediaan ruang dan lahan pertanian serta dampaknya bagi lingkungan. Kemudian menyiapkan teknologi media dan material, di mana guru membuat PPT dan infografis yang berisi ringkasan penjelasan materi agar dapat dipahami dengan efektif oleh peserta didik.
serta memberikan tugas untuk refleksi akhir tahun yang harus dibuat oleh peserta didik dalam format baik itu tertulis atau video penjelasan mengenai materi pembelajaran yang sudah dijelaskan. Kemudian ada yang namanya menyiapkan lingkungan. Pembelajaran dapat berlangsung di alam terbuka. Untuk pembelajaran di alam terbuka ini akan mencari objek-objek belajar terlebih dahulu yang ada di sana, seperti ada atau tidaknya komponen biotik dan abiotik. Karena tujuannya di sini, siswa akan mengamati dan mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik pada alam sekitar. Selanjutnya yaitu mempersiapkan peserta didik. Guru terlebih dahulu akan mengenalkan peserta didik dengan materi yang akan diajarkan, dan selanjutnya guru juga akan menelaah tujuan-tujuan belajar dalam materi ini. Setiap siswa akan menerima buku yang berisi materi yang diajarkan guru yang sudah dilengkapi dengan kriteria, evaluasi, dan refleksi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan pengalaman belajar, di mana guru memandu siswa dengan menelaah bagaimana cara menambahkan refleksi ke dalam tugas portofolio elektronik yang akan mereka buat, dan guru juga akan memantau saat mereka membuat refleksi. Selanjutnya akan kita bahas yaitu R, di mana R adalah Require Learner Participation atau mengembangkan partisipasi peserta didik. Yang pertama itu ada dalam bentuk latihan, di mana para siswa secara individu melakukan analisis terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang kedua ada umpan balik, di mana peserta didik diberi tugas dan pertanyaan terkait materi pelajaran yang disampaikan. Guru akan memberikan tanggapan dan masukan terhadap semua jawaban peserta didik, dan juga memberikan reward terhadap jawaban peserta didik yang semuanya benar dan dapat menjelaskan secara detail. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluate and revisi. Guru dapat mewawancarai peserta didik secara informal untuk menemukan evaluasi proses pembelajaran, di mana siswa dapat memberi saran atau masukan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.